Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaji kita pada hari Senin yang lalu, suasana ketika kita berada di mahsyar. Sebagai gambaran, mahsyar adalah kondisi yang sangat membuat orang sengsara, menderita, merasakan berbagai macam kesulitan. Kecuali orang-orang yang Allah lindungi, di mana nanti ketika kita di mahsyar, kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga tidak dapat mendapat pertolongan apa-apa. Kondisi kita di mahsyar itu berakhir dengan adanya syafaat Nabi yang disebut dengan Asy-Syafa'atul Uzma atau Maqam Mahmudah. Kesimpulan yang kedua, bahwa setelah permohonan Nabi dikabulkan Allah, maka dimulailah hisab. Hisab itu perhitungan amal. Ada 4 hal atau 5 hal atau 5 perkara yang kepada masing-masing kita akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama tentang umur, umrihi fi ma'afnah. Umur untuk apa saja dipakai umur itu. Yang kedua tentang jasad, badan atau tubuh kita, kama saja pakai. Yang ketiga tentang ilmu. Ilmu apa yang dipelajari dan sejauh mana ilmu itu kita pakai, kita amalkan. Yang keempat tentang harta. Dari mana kama, dari mana diperoleh, kama dimanfaatkan, dipakai dan dipergunakan. Ada yang kelima namanya syabab, an syababihi, masa muda. Masa muda untuk apa dipakai, dipergunakan. 5 hal. Selayang pandanglah kita jadikan dalam pertemuan yang lalu. Kemudian keringkasan yang ketiga, amalan yang paling dulu dihisab adalah salat. Inna awala ma yuhasabu bil abd, sesungguhnya yang mula-mula sekali akan diperhitungkan, dihisab, disidang, ditanyai dan dimintai pertanggungjawabkan nanti di antara semua amal-amal ibadah adalah salat. Jika salatnya sempurna, ditulis sempurna. Jika salatnya tidak sempurna, dilengkapi dengan salat-salat sunat. Dan itulah salah satu manfaat, faedah, fadilah, kegunaan dan keutamaan salat sunat itu untuk melengkapi, menyempurnakan salat-salat fardu kita yang kurang selesai. Kemudian perkara sesama kita yang paling dulu dihisab nanti perkara pembunuhan. Sampai di situ tidak salah kajian kita hari Senin yang lampau. Maka malam ini kita lanjutkan. Kita awali dulu dengan membacakan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan dari Imam Bukhari. Tercatat hadis nomor 6065. Bunyinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halaka."
tidak seorang pun jua yang dihisap, melainkan pasti dia celaka. Faqultu ya Rasulullah, kata Aisyah, aku berkata, wahai Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah telah berfirman, orang yang diberikan kitab catatannya sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, innama dhalikal arad, wahai Aisyah, itu adalah amalan yang dipaparkan, diperlihatkan saja. Walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamah illa uziba. Dan tidak seseorang nanti akan dihisab, dipertanyakan amalannya, pasti orang itulah mendapat siksa. Nah, apa maksud hadis kau? Nah, kita gambarkan seketik. Hisab itu ada dua pengertiannya. Kalau secara bahasa hisab itu kan perhitungan. Hari berhisab berarti hari diperhitungkannya segala amal kita. Saat dimana kita dimintai pertanggungjawaban, ditanya, disidang, diadili. Dan tidak satu pun daripada amalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, sikap dan tidak tanduk kita yang tidak akan dipertanggungjawabkan, ditanyai. Nah, dibagi dua. Yang pertama namanya al-arad, sesuai hadis tadi. Arad itu ain, ra, dot, arad. Anan arad penampakan, pemaparan. Maksudnya nanti adalah amalan-amalanku nanti akan dinampakkan dan akan dipertontonkan kepada orang-orang yang dihisab. Tidak satu pun amalan-amalannya yang tidak dipaparkan, yang tidak dinampakkan, yang tidak dibeberkan, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti dipaparkan. Lalu setelah dipertontonkan, dipaparkan, dinampakkan, kemudian dimaafkan, diampunkan, tidak dimintai dan tidak ditanyai dan tidak dipersulit. Banyak saja yang dimaafkan begitu saja. Itu namanya arad. Dan itulah yang maksud dengan hisab yasira. Hisab yang gampang, hisab yang mudah. Dipertontonkan, dipercaliakan, dinampakkan, ditayangkan, semuanya. Kemudian setelah itu Allah ampuni, Allah maafkan, Allah tidak pedulikan. Namanya arad. Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitab catatan amalannya sebelah kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah, dipaparkan, dipertontonkan, ditayangkan, dicarikan, tapi tidak ditanyai satu-satu. Hanyalah dipertontonkan saja, kemudian dimaafkan dan diampuni Allah. Itu satu. Dan itu tidak didapat pamannya. Yang kedua namanya munakasyah. Munakasyah diperiksa dengan jalimet teliti satu persatu.
Dan tidak dibiarkan satu amalan pun yang tidak akan ditanyai, didebat, dibantah satu persatu. Itu namanya munakasyah. Itulah hisab yang mengerikan. Itulah yang membuat orang sengsara. Karena satu persatu amalannya pasti dimintai tanggung jawab, ditanyai, diteliti, dikaji, diurai, dirinci satu-satu. Namanya munakasyah. Kadang didebat, kadang dibantah. Kau yang makasih nanti nukisha. Jadi laisa ahadun yunakashul hisab, tidak seorang pun apabila hisabnya nanti diteliti, diperiksa, ditanyai satu persatu, pasti orang kau nanti mengalami siksa dan sengsara. Dua itu. Nah, Rasulullah SAW beliau tu sesuai hadis dari Imam Ahmad begini bunyi, kecil Aisyah. Kata Aisyah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat beliau, di dalam salat beliau membaca doa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Yasir, gampang, mudah, tidak susah, tidak berat, tidak lama. Hisabai yasira. Itu dalam salat Rasulullah baca doa itu. Terangah di Aisyah. Selesai salat, falamman sarafa, tatkala Nabi selesai salat, qultu, kata Aisyah istri Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hisabul yasir, ana mukaswi dengan hisab yang mudah tu, hisab yang gampang, hisab yang enteng, hisab yang ringan. Jawaban beliau, ayyan zura fi kitabihi fayatazawazu anhu. Yang dimaksud dengan hisab yang gampang, yang mudah, yang enteng, yang ringan, bahwa seseorang itu Allah perlihatkan kitab catatannya. Yanzura fi kitabi, dia melihat kitab catatannya. Lalu kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukannya, maksiat-maksiatnya, dosa-dosanya, kekhilafan dan segala macam dimaafkan saja oleh Allah. Diampunkan, tidak dipedulikan. Orang ko namanya berarti dihisab dengan hisab yang mudah. Kita ulang balik nanti tengkok. Rasulullah itu dalam salat berdoa. Doa beliau, Allahumma ya Allah hasibni hisabai yasira. Hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang gampang, yang enteng, yang ringan. Selesai salat, Aisyah istri Nabi bertanya, mal hisabul yasir, an hisab nang gampang nang mudah tu Rasulullah. Jawab Rasulullah, ayyan zura fi kitabi wa yatazawaj an. Seseorang itu diperlihatkan kitab catatannya oleh Allah, ditayangkan, dipertontonkan, lalu dimaafkan, diampuni, tidak dipedulikan. Itu namanya al-hisabul yasir, hisab yang gampang. Kenapa begitu? Banyak penyebabnya. Sebentar lagi kita jelaskan. Kemudian kata beliau, innahu man nukishal hisab, sesungguhnya orang yang dibantah
diperdebatkan, ditanyai, dipreteli lah. Hisabnya pada hari itu, ya Aisyah, halaka, celakalah orang yang seperti ini. Intinya, siapa yang ditanya satu persatu, dicukir, diteliti satu persatu amalan perbuatannya, halaka, celakalah orang itu. Itu tidak mudah, lama. Kullu ma yusibul mu'min, segala sesuatu yang menimpa seorang mukmin, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hatta syaukah tasyukum, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya. Nah, hadis riwayat Muhammad. Atalinya, orang yang dimudahkan hisab itu di akhirat lantaran dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, maksiat-maksiatnya, pelanggaran-pelanggarannya telah diampunkan, telah dimaafkan, telah ditutup, telah dihapus dengan berbagai macam penyebab-penyebab di dunia. Salah satunya adalah musibah. Salah satunya musibah. Kullu, disiko dikatakan kullu ma yusibul mu'min, setiap apa saja yang menimpa seorang mukmin berupa musibah, kalau dia sabar, dia tabah, dia menerima, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu, Allah hapuskan dengan musibah yang menimpanya itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Hatta sampai-sampailah duri yang menusuk pun sebagai penghapus kesalahan-kesalahan. Maka segala sesuatu musibah yang menimpa seorang mukmin itulah penghapus kesalahan. Ana musibah, segala yang tidak kita ingini terjadi menimpa kita musibah. Kita ulang. Ana musibah, segala sesuatu yang tidak kita ingini menimpa kita, terjadi pada diri kita. Sampai-sampai ditusuk duri. Jadi apa saja yang menimpa kita, menginai kita berupa musibah, kita terima dengan sabar, penghapus. Bos. Ada musibah yang tadi, bisa panik-panik, bisa paniam-paniam, bisa sakit kepala, bisa tusuk duri, bisa telakak, bisa damam, atau apa yang didatangkan pihak lain kepada kita, dikicau, ditipu, dicurangi, dikhianati, dizalimi, dan lain-lain. Musibah itu bagi seorang mukmin penghapus. Itulah nanti di hari akhirat ketika dihisab, lah hapui saja kesalahannya. Setelah dipertontonkan, ditayangkan, kau dihapuskan. Kau ditutup. Sedekah, penghapus dosa. Amalan saleh, penutup dosa. Permintaan ampun kita atau orang lain yang mintakan ampun kepada kita, dihapuskan dosa kita. Bahkan ada malaikat yang minta ampunkan selalu. Ada malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang beriman. Ada orang yang diam-diam berdoa kepada Allah agar dosa kita diampuni. Ada yang itu dihapuskan, sehingga ringanlah hisab. Jadi hisab yang gampang itu nanti dipertontonkan, diperlihatkan kepada kita, lalu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Kenapa dihapus? Kenapa ditutup? Kenapa diampuni? Di dunia dulu. Kalian dulu minta ampun. Dulu banyak bermasalah. Dulu di dunia ditimpa musibah. Dulu dizalimi, dipergunjingkan, dituduh, dibeber-beberkan aib, cacat celah, tapi sabar. Itu papui. Itu apa? Itu sebabnya ada orang yang ringan hisab. Ditambah lagi doa-doa malaikat. Contoh, selama kita duduk di masjid itu, sajak sudah maghrib, duduk kita. Jangan lupa
ko meringankan hisab. Sebab selama duduk di musajid, selama mendengar kaji, mendengar ayat Allah, itu dihapus kesalahan kita. Kebaikan menutupi kesalahan. Atbi'is sayyatal hasanah. Ikuti nan buruk-buruk yang baik-baik. Papuih. Tanpa kita sadari, kalau niat kita datang ke musajid ku elok, tanpa kita sadari papuih. Mendengar nan buruk, mencari nan buruk, berada tempat nan buruk, diapuih oleh ketika kita berada tempat yang baik. Maka setiap kita melakukan kebajikan, amal saleh, makin banyak amal saleh kita membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan, bahagia, menunjuki, majai, menyenangkan hati orang. Jangan sampai kita anggap tu tidak ada ganjaran. Meringankan hisab. Kan kita ambil contoh. Wah, dipertontonkan kepada kita semuanya tayang. Mari itu ditayangkan semuanya. Ada foto kita, ada gambar kita, ada video kita. Setelah ditayangkan, antara kita, ya Allah, kau dihapus, kau diampuni, kau dimaafkan, kau tidak diberi sanksi. Apa penyebab? Dulu dapat musibah, dulu bermasalah, dulu bersedekah, dulu membantu, dulu menolong orang, dulu merapangkan orang, dulu menunjuk orang, dulu kecuah orang, dulu dizalimi orang. Oh, banyak apa. Dulu malaikat rajin memintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Engkau dulu rajin ditaklim. Sebab siapa yang ditaklim itu, sebubar taklim itu dosa orang tidak diampuni. Jaringannya. Jaringan. Hisaban yasir. Kenapa begitu? Hadisnya itu bunyi. Kullu, setiap apa saja yang menimpa seorang mukmin, dengan cara begitu Allah hapuskan kesalahan dan dosa-dosanya sampai-sampai ditusuk duri. Meringankan hisab. Meringankan hisab. Jangan lupa wak, karaja wak suka membantu orang, melapangkan orang, meringankan orang, memudahkan orang, melancarkan orang, membahagiakan orang, menyenangkan orang. Itu imbalannya nanti di akhirat. Al-jaza'u bin jinsil amal. Balasan itu akan diterima sesuai dengan jenis bentuk amalan yang kita kerjakan di dunia. Ya. Melapangkan dilapangkan, memudahkan dimudahkan, membantu dibantu, menyenangkan disenangkan, begitu seterusnya. Itu makanya hadis kita baca itu. Ada bunyinya, ya Rasulullah, engkau sering membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa itu hisab yasira? Hisab yang mudah. Kata beliau itu, seseorang diperlihatkan kitab catatannya, di situ tu isinya amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya yang dicatat oleh malaikat, yang tidak satu pun yang tidak catat. Lalu fayatajawaz anhu, dimaafkan saja. Tidak ditanya, tidak dibantah, tidak didebat, dibiarkan saja. Itulah gunanya istighfar tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling ringkas kan? Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau yang panjang juga lah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, macam-macam. Jangan kita anggap itu sepele. Maka perbanyak amal saleh, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat ihsan untuk orang lain, itu melapangkan, memudahkan, meringankan hisab. Kalaulah Rasulullah sendiri
yang dalam salatnya beliau membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, beliau yang telah Allah ampunkan dosa dijamin masuk surga. Andaikan beliau berdosa sudah diampuni, tidak akan boleh satu pun masuk surga sebelum beliau. Tapi tetap Rasulullah itu membaca dalam salat beliau Allahumma hasibni hisaban yasira. Salah satu tampik terbaik untuk berdoa kepada Allah dalam salat kan. Bisa dalam sujud, bisa sebelum Assalamualaikum. Bacalah itu hasibni hisaban yasira. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele hisab itu. Hari perhitungan amal. Hari perhitungan amal. Setiap amalan kita, setiap perbuatan kita dipertanggungjawabkan. Kaji ni ke petang. Ampe atau limo, setiap kita pasti akan ditanya. Tidak akan bergeser. Sepasang telapak kaki manusia di pengadilan Allah sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara atau 5 perkara. 6 pertama umur, kan itu tadi umur awak, an umrihi, umur itu kama seumur pakai. Barala mau hidup 70 tahun, amang-amang hidup itu. Umur ni bertanggungjawabkan umur sejak balik. Sebab ketika balik baru orang bertanggungjawab. Orang kalau balik baru mukallaf. Balik sampai sebelum pikun. Itu umur yang dipertanggungjawabkan. An umrihi. Itu satu. Kalau ikut ditanya cik-cik, payah Pak menjawab. Yang kemudian anjasadihi, tentang jasad. Jasad, anggota badan, kamar saya pakai. Untuk apa dipakai? Kalau kaki, kamar kaki langkahan. Kalau tangan, kamar di kacahan. Kalau mata, kamar di calian. Kalau telinga, untuk apa didangankan? Kalau muncul, asun apa kecian. Kan anggota badan. Anggota badan. Itu ilmu. An ilmihi. Ilmu apa nak pelajari. Ilmu apa nak betul-betul. Ada ilmu syariat. Ada ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah tentang kewajipan-kewajipan. Lalu dipakai ilmu itu, diamalkan ilmu itu, ditanya. Nang kampe harato dari ma min aina iktasabah, dari ma diusahakan, wa fima anfaqah, kama dibelanjakan, untuk apa dibelanjakan. Lama lebih-lebih harta. Lama pertanggungjawaban dihisab. Ditambah dalam hadis lain dari Abu Daud, an syababihi, masa muda. Semua orang pasti tanya lima tu atau nampak tu. Nadu. Cuma beko ada yang dimudahkan. Ada yang diringankan. Ada yang enteng melaluinya. Ada yang sulit. Itu makanya hisab ada begitu. Yang pertama nama arat. Arat berupa pemampangan dilihatkan saja mereka. Tapi jangan gambar lu hisab itu cari nama jalan di bawah tu. Hidupkan majelis taklim, galakkan dan tangiskan maghrib mengaji. Jadi. Tapi kalau nu kisah tunggu dulu. Stop. Kau bangun kau stop. Itu gambarannya. Jadi jangan bayang lu mau itu hisab nanti. Tayang saja. Kalau yang di nukisah menukasa cik-cik, kau tanya lu. Tanya cik tu. Tu begitu. Namanya arat. Al-arat, pemaparan, penampakan, penayangan. Kemudian dimaafkan, diampuni, ditutup. Tidak dipedulikan. Allah Maha Pengampun, diampuni. Allah Maha Pemaaf, dimaafkan. Allah Maha Santun,
Allah makasih itu semuanya. Iko untuk hamba-hamba Allah yang mendapat hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Surah Al-Insyiqaq kan itu surah Al-Insyiqaq. Idza samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Biko ke bawahnya fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitab catatan amalannya sebelah kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah seperti itu pemaparan. Tidak dipatontonkan di tangan rami, tidak dicaliakkan di tengah-tengah khalayak ramai, dibatasi oleh Allah, dipapar kakinya, calilah, tontonlah. Semua amalan ada di situ. Kan? Kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kitaban yalqahu mansyura. Satu kita akan lihat itu. Nanti ada yang digampangkan, dimudahkan. Menurut pendapat ambo, rajin-rajinlah kita berdoa membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Apalah? Kenapa Rasulullah sendiri membaca? Ialah dijamin beliau dibaca. Saking ini kasus orang di Jakarta belum selesai. Kasus Pak Jenderal selesai. Para mau sidang di Jakarta, menghadirkan saksi-saksi, mendatangkan bukti-bukti, saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan. Kemudian tayangan-tayangan rekaman CCTV macam semua. Lalu selesai lah. Sidang manusia itu. Tentu sidang yang dibuat manusia tidak seteliti, tidak sekurat, tidak sejelimet, tidak sedetail di sidang Allah. Allah itu kan maha teliti lah. Para alamunya. Aku pernah masuk pengadilan Damam. Damam. Diminta jadi saksi dulu karena selama ambo pernah jadi pengurus Majelis Syariah Bukit Tinggi. Dibawa-bawa ke pengadilan ya, damamnya tidak sakit. Damam macam dia. Lama dua ditanya begini kera juga tanti. Coba bayangkan pengadilan Allah di hari kiamat. Sebab nanti ada sekian akan menuntut. Binatang-binatang dihidupkan, sekian yang mengadu, sekian yang melapor. Atau masuk orang yang ambil penyorang ini pikul dia kira-kira. Ambil semen, ambil batu, ambil kayu, ambil ameh. Dipikul nanti dia kira. Jangan dianggap enteng hisab. Maka rajin-rajinlah kita berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira itu. Yang paling lama nanti kan urusan kita sesama kita. Urusan kita sama kita itu kita kecurangan, penipuan, kezaliman, penganiayaan, sewenang-wenang lama. Maka rajin-rajinlah membaca doa itu Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan daripada Ibnu Abi Dunya disebutkan begini, tertera dalam kitab Hilyah. Kata Umar Ibnu Khattab, hasibu anfusakum, hisab-hisab, hitung-hitunglah dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu nanti dihisab, ditanyai di sidang, dimintai pertanggungjawab nanti di hari kiamat. Hasibu anfusakum, hisab-hisablah, hitung-hitunglah, introspeksilah dirimu di dunia ko, kelalaian, kelengahan, kealfaan, segala macam sebelum nanti dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah dirimu, semua amal perbuatanmu sebelum ditimbang nanti di akhirat. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan, karena jika kamu telah menghisap-hisap dirimu dan menimbang-nimbang perangaimu, akan memudahkan nanti hisab di hari kiamat esok.
antuhasibu anfusakum al-yaum, engkau hisab dirimu hari ini, engkau hitung harimu hari ini, wa tazayyanu lil 'aril akbar, dan nanti kamu timbang-timbang, itu akan mengampangkan, memudahkan nanti ketika berhisab di hari akhirat nanti kelak. Kira-kira begitu intinya. Nah, untuk itu nampaknya ketulah mulai hampir masuk seketik lain. Kita ubeklah kesimpulan-kesimpulan daripada kaji kita. Silakan Pak Imam, bisa Pak Imam. Kopiannya nambah sampai gini lah kopian. Sebagai gambarannya, nak tatangkok kita urutan kaji bahwa kita nanti akan dihadirkan ke pengadilan Allah, digiring oleh malaikat spesial, dan malaikat itu menyerahkan catatannya, hada ma ladayya atid, iko orangnya Allah, aku catatannya, kau orangnya aku catatan. Kemudian setelah dibagikan kitab, baru kita dimulai sidang. Nah, bagaimana bentuk sidang itu, bentuk hisab itu, bentuk pengadilan itu, dan bagaimana kita dipertanyakan, ada sekian tahapan yang kita lalui. Ada nanti namanya didatangkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu ada 6. Diunjukkan bukti-bukti. Kemudian diterima pengaduan-pengaduan. Pengaduan-pengaduan diterima, termasuk pengaduan kucing, ayam, koncek, wawau, yang kita ratuhi. Saja yang kita perlakukan dengan tidak wajar, dengan aniaya, terima. Atau apa saja yang kita tolong, kita mudahkan, yang pun ikut menjadi saksi. Saksi-saksi mendatangkan bukti-bukti, kemudian menerima pengaduan-pengaduan. Kemudian ada catatan-catatan malaikat yang lengkap. Lalu dihisab. Ada yang dihisab di tengah ramai. Ada yang dihisab itu antara kita ya Allah saya. Namanya orang kau dapat perlindungan Allah. Tidak tahu orang. Allah tutupinya daripada yang lain. Nah, suasananya ikut terjadi di mahsyar. Di mahsyar. Jangan bayanglah model pengadilan pakai kursi, pakai gedung. Tidak ada betul itu dunia tu. Masuk ke gedung pengadilan. Kemudian ada hakim duduk di sini. Ada terdakwa, ada jasa. Tidak, itu dunia tu. Itu pengadilan dunia. Di akhirat itu tidak begitu. Cuman tetap di akhirat ada yang mendakwa, ada yang saksi, ada yang membela. Itu tak ada di akhirat. Man kita kecekkan itu supaya jangan tabayanglah kita pengadilan akhirat itu sama dengan pengadilan di pengadilan dunia. Tidak, bedalah. Allah sendiri yang akan mengadili dengan maha bijaknya dan seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebijaksana yang memutuskan perkara? Iya, bala jawapannya, bala jawapannya. Nah, itu kira-kira poinnya. Pengadilan nanti kita jalankan satu-satu. Yang kedua tadi, memohon kita kepada Allah, jangan kita termasuk orang yang nukisah ke diteliti satu persatu. Amalan kita, perbuatan kita, karya kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, dan ucapan kita satu-satu diteliti. Aku namanya nukisah. Diteliti, disidang, diadili, aku namanya menyusahkan, memberikan celakalah orang kau, kata Nabi. Halak, binasalah dia orang kau.
orang ko berarti lah tersisa lah dapat azab sebelum masuk neraka. Sebab satu-satu amalannya ditanya ditawai. Sekian kira-kira keringkasan. Lain ragu. Silakan. Iyalah. Basuh lah, sana basuh. Cuma kita nak memandang Allah. Kita nanti bertemu bersumpah memandang Allah di surga. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah, di surga. Tidak tahu kita apa prosesnya. Apakah di bilik hijab atau bagaimana, wallahu a'lam. Karena itu persoalan gaib. Orang nanti bersua, bertemu, berjumpa dengan Allah itu nanti di surga. Kalau di mahsyar tidak bertemu, tidak mencari, entah di balik apa, tidak tahu. Mari kita sama-sama ikuti nanti. Ilmu mu tidak sampai ke sini. Sebab ke persoalan gaib, kita hanya menerima sejauh apa yang. Cuma yang pasti, orang beriman pasti bertemu dengan Allah. Pasti melihat Allah di surga. Namanya wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Kalau di mahsyar bagaimana? Diadili oleh Allah, disidang oleh Allah, ditanya oleh Allah. Caranya tidak tahu. Tidak pakai penterjemah, tidak. Langsung. Itu caranya. Ya, mari sama-sama kita ke akhirat nanti. Lah. Nah, silakan. Mana dulu? Nentulah. Anjing gilo dibunuh. Mantun. Kita manusia ko akan dituntut nanti kira kalau kita lalim, zalim, aniaya. Kalau kita mempertahankan diri enggak. Kita manusia, apa saja yang mengganggu kita, kita boleh mempertahankan diri. Anjing gilo, kau tak dibunuh? Awak giginya. Ular, tak bunuh awak dipalunya. Kala. Jadi kalau yang mengganggu awak, merusak awak, kita boleh pertahankan diri. Tak dituntut. Yang tak boleh, dia tak mangga-mangga. Kunci mengangun kita sipak. Anjing nak mangga-mangga kita ratuhi. Buruan senang-senang kita tembak. Saya tembak itu biasa. Tak boleh makan. Tembak hanya untuk hobi-hobi mati saja. Tapi kalau untuk dimakan boleh. Dimakan boleh. Dijabiah ayam boleh. Itiak jabiah boleh. Kabau dijabiah boleh. Ikan dipancing boleh. Balik dipancing boleh. Dimakan. Tapi kalau untuk main-main tak boleh. Berarti inilah membuang nyawa, mengorbankan nyawa untuk permainan kita tak boleh. Anjing gila boleh dibunuh. Kalau kita yang dapat rabies. Tak pernah bunuh anjing gila. Gila pernah? Mendengar. Martabak. Labah. Itu minta izin lah ya. Yang tak boleh samui itu dibunuh, pergi ke sarangnya, panggang sarangnya. Tapi kalau samui masuk sambawak, picik samui. Kalau masuk ke ketiak awak, picik, kau nak gali-gali tu. Lipih, bunuh. Manci dibunuh. Kalau mengganggu awak. Tapi kalau ke sarangnya tak boleh. Hanya samui yang masuk sambah. Samui yang masuk kue. Tapi samui di parat boleh. Sebabnya nak mengadu awak. Gitu kan. Termasuklah binatang-binatang lain.
Kalau sampai mengganggu itu makanya boleh kita bunuh binatang-binatang tertentu yang kalau tidak kita bunuh kita yang rusak. Sama ya. Okay. Lah. Sama itu dalam lemari. Dalam pakaian. Pakaiannya pakaian samui itu pakaian awak. Itu kan pakaian awak tu. Maka ambil pakaian tu kira orang keluar. Jangan kalau pakaian tu habis. Barasiannya semprot boleh. Ada namanya serangga. Sambutnya lah berada dalam wilayah kita. Yang tak boleh cakap. Pai kita ke sarang no. Semprot. Samui. Apakah samui dalam mari? Samui di bawah dipan? Di mana? Betul lah sadolah. Dalam gabal itu samui tak? Lah. Kan itu tanya lah. Iyo, nya menolong awak tu. Kalau kita sayang binatang, nantinya akan membela nya. Iya, siapapun kita berbaik kepadanya, nya nanti akan beramal, akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Ingat, lantaran memberi minum anjing dan kausan, seorang perempuan lacur diampunkan dosanya. Mesti terkenal kan hadisnya. Seorang perempuan pezina, lantaran memberi minum binatang, anjing kausan, diampunkan Allah dosanya. Kanunya menyelamatkan. Jadi irhamu man fil ard, kasihi yang di bumi, nanti yang di langit akan mengasihimu. Lah. Ada Pak Guru? Orang azan biasa terus. Ya. Awak setelah melakukan kesalahan itu tobat sifat. Nah nanti bahwa bisa itu seluruh kesalahan itu bisa. Seluruh kesalahan yang tadi itu salah itu isbat, pokok sifat itu dihapus dosa atau masih tersimpan Ustaz dan dibuka nanti bisa. Mungkin itu juga termasuk yang akan dilakukan bisa. Yang kedua, Ustaz, awak kan menghindari dosa hal-hal yang tidak baik, dosa atau hal fitnah yang akan dilakukan. Tapi nyatu misalnya ada Ustaz, misalnya seseorang, kalau ini kan ada macam-macam namanya dikemas, Ustaz, perintah menjelek-jelek nama atau dosa hukum. Mas perintah disusun kalimat bisa itu adalah kesalahan kekurangan kita maka kita. Memang kesalahan kadang-kadang bukan menyatukan kesalahan bisa itu karena kalau saya jadi ibu kepada diri ibu di awal bersiasat, tindakan awak tidak kurang melakukan dosa. Berkali itu saja Ustaz. Dan apalagi seandainya kita kalau seandainya kita klarifikasi atau membaca atau mungkin tergantung mental orang tua kita ini hal-hal yang beda. Jadi barangkali akhir sikap yang kita lakukan menghadapi hal seperti itu. Barangkali itu saya juga terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Barangkali kok hampir semua kita mengalaminya kok. Dosa-dosa masa lalu, kesalahan masa lalu, maksiat kita, kekurangan ajaran kita dulu. Ketika umur 40-an, 50-an, 60-an sadar gitu. Lalu kita minta ampun bagaimana nasibnya dalam Tuhan. Apakah dipaparkan jo, dipercayaikan jo atau bagaimana, itu satu. Dan kedua, ada orang merekayasa sehingga dituduhkan kepada kita bagaimana begini, difitnah. Itu bagaimana pula nanti. Merasa azan lah dulu, because setelah azan kita jawab. Kita akhiri sementara dulu dengan baca Alhamdulillah.